من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين وأخواتي في الله, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan usul ahli sunnati wal jamaah atau usul al-manhaj salaf, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah atau pokok-pokok mazhab salaf dari penjelasan Al-Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan al-asl al-khamis, prinsip yang kelima. Qala Al-Syekh hafizahullah ta'ala, wa min usuli ahli sunnah tahrimul khuruj ala wulati umuril muslimin idza irtakabu mukhalafata dunal kufri. Dan di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah mengharamkan pemberontakan terhadap para pemimpin kaum muslimin meskipun mereka melakukan penyelisihan yang di bawah kekufuran, yang di bawah derajat kekufuran. Ini termasuk salah satu prinsip besar dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betapa pentingnya permasalahan ini sehingga Syekh membuatnya menjadi suatu prinsip tersendiri. Walaupun sebetulnya sudah bisa dimasukkan di dalam prinsip sebelumnya, yaitu mentaati pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jahat, yang adil maupun yang zalim, selama tidak diperintahkan atau selama bukan diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan maksiat. Namun ini adalah sesuatu yang perlu ditekankan, bahwasanya di samping kaum muslimin itu diperintahkan untuk taat kepada para pemimpin, mereka juga diperintahkan atau dilarang untuk memberontak. Dilarang memberontak kepada penguasa kaum muslimin, meskipun penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim, telah melakukan berbagai macam kesesatan, dosa-dosa besar maupun bid'ah-bid'ah, bahkan membunuh kaum muslimin dan membunuh para ulama. Tetapi selama dosanya itu belum sampai pada kekafiran, atau lebih tepat dia belum kita hukumi sebagai orang kafir, maka tidak boleh memberontak kepada para penguasa tersebut. Ini usul. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini termasuk prinsip yang masyhur, yang terkenal di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh, li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim fi ghairi ma'siyatin. Haram hukumnya kita memberontak kepada pemerintah kaum muslimin meskipun mereka telah berbuat salah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat. Ma lam yahsul minhum kufrun bawahun. Selama mereka tidak melakukan kekufuran yang nyata. Nanti akan kita sebutkan hadis tentang apa yang dimaksud dengan kekufuran yang nyata tersebut. Bi khilafil Mu'tazilah alladzina yujibuna al-khuruj 'ala al-a'immah. Ini berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang mewajibkan memberontak kepada para pemimpin idza irtakabu syai'an minal kaba'ir, apabila mereka para pemimpin tersebut melakukan dosa-dosa besar. Walau lam yakun kufra, meskipun itu bukan kekafiran. Wa ya'tabiruna hadza minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan mereka anggap memberontak tersebut termasuk bentuk amar ma'ruf nahi munkar.
Wal waqi' dan kenyataannya kata Syekh, anna 'amal Mu'tazilah hadza huwa a'zamul munkar. Bahwa apa yang dilakukan Mu'tazilah ini merupakan kemungkaran yang terbesar. Lima yatarattabu alaihi min makhatir 'azimah min al-fawdah wa fasad al-amri wa ikhtilaf al-kalimah wa tasallut al-a'da. Sebab apabila terjadi pemberontakan, maka akan muncul bahaya-bahaya besar. Apakah itu kekacauan, kerusakan, terjadinya perselisihan, dan musuh dapat menguasai kaum muslimin. Maka inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan dengan Mu'tazilah dan juga dengan Khawarij. Ini juga termasuk prinsip Khawarij, memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Sebelum kita sebutkan dalil-dalil haramnya pemberontakan, maka perlu diketahui, memberontak itu bisa dengan kata-kata dan bisa pula dengan senjata. Ini yang harus dipahami dengan baik. Memberontak bukan sekedar mengangkat senjata dan menimbulkan kekacauan berupa tumpahnya darah, tetapi dengan kata-kata itu juga sudah dianggap sebagai pemberontakan. Seperti demonstrasi, orasi di jalanan atau di mimbar-mimbar terbuka dengan menyebutkan aib-aib pemerintah kaum muslimin, atau menulis artikel di internet atau di media-media massa, atau membuat suatu berita di televisi yang berisi tentang aib-aib penguasa. Ini sudah termasuk pemberontakan. Yang pertama sekali mencontohkan itu adalah nenek moyang Khawarij yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia memberontak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-katanya, "I'dil ya Muhammad, innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad. Dipanggil Muhammad, tidak dipanggil Rasulullah. Tidak ada adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jatuhkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat. Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena engkau belum berlaku adil. Sudah tuduhannya salah, itu pun masih dilakukan di depan banyak orang. Ini tidak boleh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis itu, hadis Dzul Khuwaisirah, adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan bahwasannya pemberontakan bukan sekedar dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Pemberontakan itu bisa terjadi dengan kata-kata, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tulisan. Dan ini penting untuk ditekankan. Sebab sebagian orang-orang Sururiyah, Sururiyah ini banyak ciri-ciri Khawarij dalam gerakan mereka. Koran-koran mereka, majalah-majalah mereka, website mereka masih mencantumkan kritikan-kritikan terbuka terhadap pemerintah kaum muslimin. Dan mereka beralasan ini kan bukan pemberontakan. Ya, seperti dalam buku apa itu? Siapa teroris, siapa Khawarij. Ya, dia membantah Ustaz Luqman hafizahullah. Dia katakan, masa kurang lebih yang dia katakan hanya sekedar menulis kritikan atau demonstrasi itu sudah dihukumi sebagai pemberontakan. Maka ulama Ahlus Sunnah menjelaskan dengan dalil bahwasannya ucapan saja itu sudah dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin. Maka hati-hati. Oleh karena itu, yang kita contohkan tadi, Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam biografi Al-Hasan bin Saleh bin Hayy dalam Syiar Alamin Nubala, beliau atau orang itu tidak pernah memberontak dengan pedang. Enggak pernah. Kalau orang melihat dia, subhanallah, akan terpesona. Ini orang saleh. Enggak pernah memberontak dengan pedang. Cuma dia berkeyakinan boleh memberontak. Dan dia memberontak dengan tindakan atau dengan ucapannya. Dan dia dianggap sebagai Khawarij. Dan ditahdzir dia. Maka ini menunjukkan pemberontakan itu dengan kata-kata dan juga dengan senjata. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah,
Tidak akan pernah terjadi pemberontakan dengan senjata sebelum didahului dengan kata-kata. Ini sama saja. Kalau kita katakan yang namanya demonstrasi atau menulis keburukan-keburukan pemerintah di media massa, itu bukan pemberontakan, sama saja. Itu dapat mengantarkan kepada pemberontakan dan hukumnya haram. Sarana yang bisa mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharamkan pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka melakukan dosa-dosa besar. Sepanjang dosa tersebut di bawah kekafiran, atau sepanjang mereka belum kita bisa hukumi sebagai orang-orang kafir. Kenapa ada prinsip seperti itu dalam Ahlus Sunnah? Apakah mau cari muka kepada penguasa? Apakah untuk menjilat penguasa? Tidak sama sekali. Karena memang itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan beberapa dalil. Dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi. Fa innahu man faraka al-jama'ata shibran famatat illa mata mitatan jahiliyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat suatu kemungkaran yang tidak dia sukai pada diri pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang menyelisihi pemerintahan kaum muslimin sejengkal saja, lalu dia mati, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, juga hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalku kalian akan melihat para pemimpin yang curang, yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Contohnya apa? Uang rakyat dimakan sama dia. Dan juga kalian akan melihat perkara-perkara mungkar yang kalian ingkari. Qalu, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Sahabat mengatakan, "Maka apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah apabila kami menghadapi para pemimpin seperti itu?" Qala, "Addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kalian. Jadi apa? Berdoa. Menghadapi pemimpin yang zalim adalah dengan doa dan sabar. Hadis yang pertama disuruh bersabar. Hadis yang kedua disuruh berdoa. Tidak boleh memberontak. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar dan doa dan tetap menunaikan hak mereka. Hak mereka untuk kita taati. Mau dikemanakan hadis-hadis seperti ini? Hanya karena mereka itu mengikuti emosi, mengikuti perasaan. Memang siapa yang tidak Siapa yang tidak marah melihat pemimpin yang zalim? Uang rakyat dikorupsi, rakyat menderita dibiarkan. Siapa yang tidak marah? Tetapi tidak boleh melampiaskan amarah dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersabar dan berdoa dan tetap menunaikan hak para pemimpin tersebut. Ini yang diperintahkan kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Wa'il bin Hujr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulna ya Rasulullah." Sahabat mengatakan, kami berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum." Bagaimana pendapatmu apabila yang memimpin kami adalah para pemimpin yang menahan hak kami, mereka juga hanya meminta hak mereka? Faqala, "Isma'u wa ati'u." Isma'u wa ati'u. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mengatakan demo atau berontak saja? Beliau katakan isma'u wa ati'u.
Tetap beliau katakan dengar dan taat. Fa inna ma 'alaihi ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Karena sesungguhnya atas mereka dosa mereka dan atas kalian dosa kalian. Ini masing-masing nanggung dosa sendiri. Sudah jangan urus-urusan mereka. Masing-masing menanggung dosa sendiri. Artinya, kalau kita tidak mentaati mereka, maka kita akan menanggung dosa kita sendiri. Namun, bukan berarti kita tidak menasihati para pemimpin kaum muslimin. Dalam bab yang sebelumnya, atau prinsip yang sebelumnya telah dijelaskan. Pada bagian akhir kata Syekh, wa munasahatahum. Ahlu sunnah memandang wajibnya menasihati para penguasa. Tetapi perlu diketahui berbeda cara menasihati penguasa dan menasihati selain penguasa. Ada adabnya, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin. Tidak boleh menasihati penguasa dengan cara melakukannya secara terang-terangan. Ini hukumnya haram, menyelisihi manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang melakukannya, sama saja dia telah melakukan pemberontakan. Iya. Kemudian, apakah pemberontakan itu memang diharamkan sama sekali? Tidak dibolehkan sama sekali? Kesimpulannya, kalau pemimpin itu masih muslim, hukumnya haram sama sekali. Tidak dibolehkan. Apapun dosa yang dia kerjakan, tidak dibolehkan untuk memberontak. Bahkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak diketahui adanya suatu pemberontakan yang berhasil. Berhasil dalam artian tidak menumpahkan darah kaum muslimin atau dapat mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Tidak. Semua pemberontakan, kata beliau, itu kemudaratannya lebih besar dibanding maslahatnya. Apa kemudaratannya? Tumpahnya darah kaum muslimin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjaga darah kaum muslimin. Dan ulama sepakat, pemberontakan terhadap pemimpin muslim meskipun zalim, fasik, selama dia tidak kafir, hukumnya haram. Ini subhanallah, kesepakatan ulama, tetapi hanya sedikit yang mengamalkannya. Kebanyakan yang mengaku aktivis Islam, yang mengaku partai Islam, mengaku para ustaz atau front pembela Islam dan yang semisalnya, semua mengatasnamakan Islam. Yang mereka lakukan adalah pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin. Sedikit saja ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin, maka mereka akan besar-besarkan. Mereka akan besar-besarkan. Bahkan semua yang dilakukan oleh pemerintah mereka anggap salah. Melakukan A, salah. B, salah. C, tetap salah. Kapan benarnya? Kalau dia yang naik jadi pemimpin. Ada kepentingan politik sebetulnya. Ini biasa kita lihat para komentator di media-media. Sebetulnya dia punya kepentingan khusus untuk mau jadi pemimpin, sehingga menjelek-jelekan pemimpin yang lagi berkuasa. Dan mereka anggap, ini subhanallah, betapa jauhnya umat ini dari agama yang benar, dari manhaj yang hak. Sebuah penyimpangan mereka anggap sebagai bagian dari Islam. Mereka anggap itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Persis seperti yang diyakini oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka anggap itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Padahal ulama seluruhnya sepakat, seperti yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim dan juga Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, telah menukil kesepakatan seluruh ulama pemberontakan itu hukumnya haram. Baik pemimpinnya baik maupun jahat, sama-sama hukumnya haram. Nah, di situ memang ada syubhat yang mereka jadikan dalil, mereka jadikan alasan untuk memberontak. Apa itu? Adanya pemberontakan sebagian ahlu sunnah, seperti pemberontakan Abdullah bin Zubair. Dan ini salah. Ini bukan pemberontakan. Bahkan beliaulah pemimpin yang sah. Yang memberontak adalah Yazid bin Muawiyah. Lalu dia berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair. Jadi yang benar bukan beliau yang memberontak. Kemudian pemberontakan Al-Husain, ini mereka jadikan dalil. Kemudian pemberontakan Said bin Jubair, ini ulama besar
dari kalangan tabi'in. Ini mereka jadikan dalil. Bahkan Imam Ahmad mereka katakan pemberontakan juga kepada Al-Ma'mun. Padahal tidak sama sekali. Dia tidak memberontak. Justru ketika seluruh fuqaha Baghdad ketika itu mendatangi Imam Ahmad untuk memberontak kepada penguasa kaum muslimin, beliau hanya mengingatkan darah. Hati-hati darah kaum muslimin. Jangan kalian tumpahkan sia-sia. Imam Ahmad dalam keadaan beliau disiksa sampai mau mati, diajak memberontak oleh seluruh ulama, bukan satu ulama, seluruh ulama. Dan bisa dipastikan ini seluruh ulama. Mereka bisa menjatuhkan kepemimpinan waktu itu, tetapi justru dilarang oleh Imam Ahmad. Seluruh ulama Baghdad ya, bukan seluruh ulama di dunia. Baik. Ini alasan-alasan mereka. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, ini semuanya memang ada khilaf, tetapi khilaf itu dahulu kala. Setelah para ulama melihat berbagai macam kerusakan-kerusakan yang besar yang muncul dari pemberontakan ini, maka ulama kemudian sepakat. Ini jawabannya. Jadi, bisa jadi ada suatu masalah yang dahulu masih dikhilafkan para ulama dalam masalah fiqhiyah. Kemudian disepakati hukumnya haram atau mungkin hukumnya wajib, ini bisa jadi. Hanya saja yang tidak mungkin, yang tadinya disepakati kemudian dijadikan khilaf. Maka khilaf setelah adanya kesepakatan itu tidak teranggap. Makanya yang dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwa betul khilaf itu dulu. Sebagian ulama memandang bolehnya memberontak kepada pemimpin yang benar-benar zalim, Tapi kemudian ulama seluruhnya sepakat bahwasannya haram hukumnya memberontak, dan itu betul-betul sesuai dalil-dalil sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Baik. Lalu apakah memberontak itu memang diharamkan sama sekali? Maka jawabannya, kalau kepada pemerintah kaum muslimin yang zalim, fasik maupun yang adil dan bertakwa, hukumnya haram sama sekali. Lalu bagaimana dengan penguasa kafir? Imam Nawawi rahimahullah juga menukil kesepakatan, ulama juga sepakat penguasa kafir wajib diganti, wajib diturunkan. Tetapi itu pun melihat kemampuan kaum muslimin. Jangan bunuh diri, tidak punya kekuatan mau melawan penguasa yang punya kekuatan. Hanya bermodal pisau dapur, mau melawan tank dan senjata otomatis. Ini namanya bunuh diri. Tapi harus dipersiapkan kekuatan dahulu. Oleh karena itu, di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak kami untuk berbaiat. Fakana fiha akhadha 'alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wat ta'ah. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, maka di antara baiat yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kami adalah wajib mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Fi manshatina wa makrahina. Dalam keadaan kita suka maupun senang. Dalam keadaan suka maupun sulit. Dalam keadaan lapang maupun sulit. Fi manshatina wa makrahina, dalam keadaan lapang maupun sulit. Bagaimanapun keadaan kita, kalau itu sudah diatur oleh pemerintah kaum muslimin dalam keadaan lapang maupun sulit, maksudnya apakah aturan tersebut membuat kita lapang? Ya, sebagai contoh, ada suatu peraturan sehingga usaha kita menjadi lancar misalkan. Tapi kadang-kadang ada suatu peraturan, usaha sebagian orang lancar, sebagian orang lain malah menjadi sempit. Maka tetap diperintahkan untuk ditaati. Wa usrina wa yusrina. Meskipun kita senang maupun susah, diperintahkan untuk taat. Wa azratin alaina. Demikian pula meskipun kita dicurangi. Wa an la nunazi al-amra ahlahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari kita, tidak boleh merampas kepemimpinan dari orang yang lagi memegangnya. Qala
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan." Kecuali kalian melihat ada kekafiran yang nyata di mana kalian memiliki suatu dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahkan mengambil janji setia, mengambil baiat. Haram hukumnya memberontak dalam keadaan bagaimanapun juga. Dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan susah maupun senang, dan dalam keadaan kita dicurangi. Haram hukumnya kita merampas kekuasaan dari pemiliknya. Kecuali dengan 4 syarat. Disebutkan dalam hadis ini 4 syarat. Syarat yang pertama, ilmu dan yakin. Antarau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian melihat. Artinya apa? Memiliki ilmu dan keyakinan bahwa penguasa ini sudah kafir. Kalau masih ragu, dia ini sudah kafir atau belum? Haram hukumnya memberontak. Syarat yang kedua, al-kufru lal fisq. Yang dilakukan itu adalah kekafiran, bukan kefasikan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antarau kufran bawahan. Engkau melihat kekafiran. Dan syarat yang ketiga, as-sharih la ta'wil. Kekufuran itu nyata, bukan sebuah penakwilan. Maka dikatakan bawahan, nyata. Kemudian yang keempat, kalian memiliki dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, indakum minallahi fihi burhan. Kalian memiliki dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu kekafiran. Dan itu bermakna syarat-syarat pengkafiran sudah tegak atasnya. Dan ada syarat yang kelima yang ditambahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah al-qudrah, kemampuan. Ini wajib hukumnya. Mana bisa kita menghadapi kekuatan besar tanpa ada persiapan, tanpa ada kemampuan, itu namanya sama dengan bunuh diri. Ini harus dipersiapkan. Jadi bukan berarti kalau pemimpin sudah kafir itu kita boleh begitu saja memberontak tanpa memperhatikan yang seperti ini, tanpa memperhatikan kekuatan dan kemampuan kita. Malah yang terjadi adalah memudaratkan kaum muslimin. Kalau kita hadapi kekuatan besar seperti yang terjadi pada apa? Pada PKI. Kekuatannya belum seberapa sebetulnya. Dia mengira dia kekuatannya sudah besar. Ini sebagai contoh jelek ya, bukan contoh yang baik. Bukannya kita mau mencontoh mereka. Ini untuk kita ambil pelajaran. Mudaratnya apa? Mereka dihancurkan sampai ke akar-akarnya, bahkan mungkin anak cucunya yang tidak terlibat juga dihabisi. Dipersempit ruang gerak mereka. Karena apa? Belum siap. Sudah mau coba-coba memberontak. Iya. Maka ini syarat-syarat pemberontakan. Harus betul-betul kekafiran itu nyata dan berdasarkan dalil dan diyakini. Kalau masih ragu-ragu, maka ini tidak dibolehkan, ini hukumnya haram. Baik. Prinsip yang berikutnya. Al-aslus sadis. Prinsip yang ke-6. Qala Syekh hafizahullah taala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya apa? Ahli sunnah itu mencintai para sahabat. Mereka tidak membenci para sahabat dan tidak menyebutkan tentang sahabat kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Kama wasafahumullahu bidzalik fi qoulihi ta'ala. Sebagaimana yang Allah sifatkan mereka dalam firman-Nya, lamma dzakara al-muhajirin wal ansar wa athna 'alaihim. Ketika Allah menyebutkan tentang muhajirin wal ansar dan Allah memuji mereka. Qala ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami
yang telah mendahului kami dalam keimanan. Para sahabat yang datang kemudian itu mendoakan agar sahabat yang datang sebelumnya diampuni. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ada suatu kedengkian terhadap orang-orang yang beriman itu, yang terhadap para sahabat. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana doa orang-orang yang beriman. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang paling beriman adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita dengki, tidak boleh kita benci kepada para sahabat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencaci para sahabatku. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Andaikan seorang dari kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam emas yang disedekahkan para sahabat, bahkan tidak pula setengahnya. Maka ini jelas dilarang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Khilafan lil mubtadi'ah min ar-rafidah wal khawarij. Maka prinsip ini berbeda dengan ahlul bid'ah dari kalangan rafidah, yakni Syiah rafidah dan khawarij. Alladzina yasubbuna as-sahabah wa yajhaduna fadailahum. Yaitu orang-orang yang mencerca para sahabat dan merendahkan keutamaan-keutamaan mereka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Mu'tazilah, dengan Rafidah, dengan Syiah dan Khawarij di dalam masalah ini. Jadi, kalau seorang mencaci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada dirinya terdapat ciri-ciri ahlul bid'ah. Iya. Lalu bagaimana dengan para sahabat yang diriwayatkan darinya dia berselisih dengan sahabat yang lain? Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya tentang perselisihan para sahabat seperti perselisihan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka ahlu sunnah meyakini para sahabat itu adalah mujtahidin, orang-orang mujtahid. Orang-orang mujtahid yang benar mendapatkan 2 pahala, dan dalam hal ini Ali yang benar, dan yang salah mendapatkan 1 pahala, yaitu Muawiyah. Tidak ada yang dituduh sebagai orang yang jelek agamanya atau buruk akhlaknya, tidak. Tetapi mereka adalah mujtahid. Dan memang kalau dilihat akar peperangan itu karena ijtihad. Karena ijtihad. Ali radhiyallahu anhu berijtihad bahwasannya ini belum saatnya membunuh atau mengqisas para pembunuh Utsman dikarenakan masih banyak sekali penghalang. Sedangkan sahabat Muawiyah berijtihad, tidak, saya tidak mau berbaiat sampai Utsman dibalas darahnya. Sama-sama berijtihad. Maka tidak bisa kita tuduh ya, dengan kejelekan kepada para sahabat. Kemudian kata Syekh, wa yara ahlu sunnah anna khalifata ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajmain. Dan ahlu sunnah memandang bahwasanya khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Faman ta'ana fi khilafati wahid min haula fahuwa adallu min himari ahlihi. Maka barang siapa yang menuduh dalam tuduhan yang jelek terhadap kekhilafahan salah satu dari para sahabat tersebut, maka dia lebih sesat daripada keledai negerinya. Limukhalafatihim nas wal ijma' ala khilafati haula ala hadha tertib. Sebab dia telah menyelisihi an-nas, menyelisihi dalil dan ijma' atas pengurutan khilafah Abu Bakar yang lebih pantas untuk menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, maka Umar yang lebih pantas. Umar meninggal, Utsman yang lebih pantas. Setelah Utsman meninggal, Ali baru kemudian pantas menjadi khalifah. Selama Abu Bakar masih hidup, Ali belum pantas.
Selama Umar masih hidup, selama Utsman masih hidup, maka Ali belum pantas. Ini semuanya disepakati oleh seluruh ulama, bahkan oleh Ali sendiri. Iya. Maka yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan keyakinan Rafidah dan Khawarij. Al-Asl Sabi, prinsip yang ke-7. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah mahabbatu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan loyal kepada mereka. Tidak membenci mereka dan tidak memusuhi mereka. Amalan biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi udzakkirukumullah fi ahli baiti. Sebagai pengamalan terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingatkan kalian dalam berbuat kepada ahli baitku. Aku ingatkan kalian terhadap ahli baitku. Yani, hendaklah kalian berlaku baik kepada mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Arqam. Maka ini jelas Nabi SAW telah mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk berlaku baik kepada ahlul bait. Oleh karena itu Ahlus Sunnah menghormati ahlul bait. Hanya saja Ahlus Sunnah tidak gulu, tidak berlebih-lebihan sebagaimana kaum Syiah berlebih-lebihan di dalam menghormati ahlul bait, bahkan sampai menuhankan mereka. Bahkan pada saat yang sama, yang termasuk ahlul bait tidak dianggap ahlul bait oleh Syiah, seperti para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jahatnya mereka, orang Syiah, sampai berani mengatakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Aisyah, adalah pelacur. Naudzubillah. Sampai di antara mereka mengatakan kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk neraka dulu karena telah berhubungan dengan pelacur. Naudzubillah. Tidak ada yang lebih jelek dari mereka, bahkan lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Ucapan seperti ini lebih jelek daripada ucapan Yahudi dan Nasrani terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, "Wa min ahli baitihi azwajuhu ummahatul mu'minin." Maka di antara ahli bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istrinya sendiri. Ibunya orang-orang yang beriman radhiyallahu anhunna wa ardahunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Faqad qala Allah taala ba'da ma khatabahunna biqaulihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ketika Allah memanggil mereka, ya nisa'an nabi, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-32. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Lalu pada bagian akhir seruan tersebut pada ayat berikutnya, Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari kalian, wahai ahlul bait. Siapa yang diajak bicara di sini? Istri Nabi. Dan menyucikan kalian dengan sebaik-baiknya. Ini jelas sekali. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, Allah memanggil para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul bait. Baik. Wal aslu fi ahli al-bait qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihim huna as-salihuna minhum khassah. Dan yang dimaksud dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya adalah kerabat beliau. Namun yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang saleh di kalangan mereka secara khusus. Amma qarabatuhu ghairu salihina falaysa lahum haqqun ka'ammihi Abi Lahab wa man syabahahu. Adapun yang bukan orang-orang saleh, yang bukan orang-orang beriman, maka mereka tidak memiliki hak untuk dihormati, untuk dihargai, untuk dimuliakan, seperti pamannya Abu Lahab. Demikian pula pamannya Abu Talib dan yang semisal mereka. Allah Ta'ala, tabbat yada Abi Lahabi watab. Karena Allah telah mengatakan, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Maka kata Syekh, sekedar kekerabatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bernisbat kepadanya tanpa ada kesalehan di dalam agama, tidak sedikit pun akan bermanfaat bagi kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini juga
keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan keyakinan Sufiyah. Ya, bagi orang-orang Sufi, asal dia Habib, asal dia keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka namakan Habib, maka dia sudah pasti selamat. Bahkan apapun yang dia inginkan boleh, walaupun dalam bentuk dosa yang sangat besar seperti homoseks dan sebagainya, karena dia sudah Habib, dia sudah terlepas dari dosa, dia keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia wali. Ini perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Sufi. Adapun Ahlus Sunnah meyakini kalau mereka bukan orang saleh di dalam agama, tidak ada manfaatnya. Kekerabatan dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengingatkan, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'ah. Wahai sekalian kaum Quraisy, selamatkan diri kalian sendiri, saya tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Wa ya Safiyah ammat Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah, saya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti. Salini ma syi'ti min mali, la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta hartaku yang kamu mau, tapi selamatkan dirimu sendiri. Saya tidak bisa memberikan manfaat untukmu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan demikian. Baik. Maka inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait. Al-asl tsamin, prinsip yang ke-8. Qala Syekh, wa min usul Ahlus Sunnah wal Jamaah at-tasdiq bi karamatil awliya. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karamah para wali. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil-dalil menunjukkan adanya karamah para wali. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab Maryam, dia mendapati di sisinya ada rezeki. Dikatakan oleh ulama mufassirin, didapati buah-buahan musim dingin di musim panas. Dan ketika musim panas, ada buah-buahan di musim dingin. Selalu ada di sisi Maryam. Dari mana? Maryam tidak mencari. Beliau konsentrasi beribadah. Dan beliau bukan nabi, bukan pula malaikat. Maka dia termasuk wali Allah Subhanahu wa taala yang diberikan karamah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah membenarkan adanya karamah para wali. Dan apa itu karamah? Kata Syekh, "Wa hiya ma qad yajrihi Allahu ala aidi ba'dihim min khawariqil 'adat ikraman lahum." Yaitu sesuatu yang luar biasa, yang keluar dari kemampuan manusia biasa, yang Allah perjalankan pada sebagian hamba-hambanya ikraman lahum, sebagai pemuliaan bagi mereka. Ini makna karamah. Ini makna karamah. Kama dalla ala dzalika alkitab was sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an was sunnah. Wa qad ankara wuqu' al-karamat al-Mu'tazilah wal Jahmiyah. Dan Mu'tazilah serta Jahmiyah mengingkari adanya karamat ini. Wa huwa inkarun li amrin waqi'in ma'lum. Dan ini adalah pengingkaran terhadap suatu perkara yang benar-benar terjadi dan sudah dimaklumi. Walakin akan tetapi kata Syekh, yajibu an na'lam, kita juga wajib mengetahui, anna minan nasi fi waqtina man dhalla fi mawdu'il karamat. Bahwasanya di antara manusia di zaman kita ini telah tersesat dalam masalah al-karamat ini. Wa ghala fiha, dan berlebih-lebihan padanya. Hatta adakhala fiha ma laysa minha min asy-sya'wadah wa a'malis sahara wasyayatin wad-dajjalin. Sampai-sampai mereka anggap sebagai karamah itu adalah
mantra-mantra, amalan-amalan sihir, dan amalan-amalan syaitan dan para dajjal. Iya. Maka ini sebaliknya. Kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah mengingkari karamah, ada sebagian orang semua yang aneh, semua yang kelihatan luar biasa hebat, melebihi batas kemampuan manusia, mereka anggap karamah. Ini kebanyakan orang-orang sufi. Semua yang kelihatan hebat, kelihatan di luar kemampuan manusia biasa, mereka anggap karamah. Dan lebih dari itu, mereka anggap kalau begitu orang yang memiliki kehebatan tersebut, dia adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah orang yang paling kafir kepada Allah karena yang dia lakukan itu adalah sihir. Ya. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kamu lihat orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, maka ketahuilah belum tentu dia itu berada di atas suatu kebenaran sampai engkau lihat bagaimana ittiba'nya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi ukuran kesolehan seseorang. Yang kasat mata kita lihat, yang menjadi ukuran kesolehan seseorang adalah ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kehebatan-kehebatan yang bisa dia pertontonkan. Jadi perlu diketahui perbedaan antara sihir dan karamah. Berbeda antara sihir dan karamah. Di antara yang bisa saya sebutkan, dilihat siapa yang mendapatkannya. Apakah dia orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mentauhidkan Allah, maka itu karamah. Kalau orangnya pelaku syirik, pelaku bid'ah, dari kalangan tarekat-tarekat sufiyah, maka itu sihir. Perbedaan yang lain, karamah itu tidak bisa dipelajari. Tidak ada pelajaran mencari karamah. Tidak ada zikir khusus mencari karamah. Kalau ada yang mengamalkan zikir khusus, disebutkan dengan jumlah yang khusus, maka yakinlah itu sihir. Kalau ada yang mengatakan dia memiliki karamah, dari mana dia dapatkan? Dari hasil belajar, maka itu adalah sihir. Karamah itu tidak didapatkan dari hasil belajar. Ini diantara perbedaan antara karamah dan sihir. Al-aslu tasi, prinsip yang ke-9. Wa min usul ahli sunnah wal jamaah fil istidlal. Dan di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam pendalilan adalah ittiba'u ma jaa fi kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Ittiba' terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, secara batin maupun zahir. Wattiba'u ma kana alaihi as-sahaba min al-muhajirin wal ansar umuman, dan ittiba terhadap sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar secara umum. Wattiba'ul khulafa ar-rasyidin khususan, dan ittiba kepada al-khulafa ar-rasyidin secara khusus. Haitsu awsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalik fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan hal tersebut di dalam sabda beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Maka di dalam berdalil ahlu sunnah wal jamaah selalu mengikuti Al-Quran wa sunnah secara batin maupun zahir, dan mengikuti para sahabat muhajirin wal ansar secara umum dan khulafa ar-rasyidin secara khusus. Kemudian kata Syekh, wala yuqaddimuna ala kalamillahi wa kalami rasulih kalama ahadin minan nas. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak mendahulukan ucapan siapapun dari kalangan manusia atas ucapan Allah dan Rasulnya. Walihada summu ahlul kitab wa sunnah. Oleh karena itu mereka dinamakan ahlul kitab wa sunnah. Wa ba'da akhdhihim bi kitabillahi wa sunnati rasulih ya'khuduna bima ajma' alaihi ulama'ul ummah. Kemudian kata Syekh, setelah mereka mengambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mereka juga mengambil atau berpegang teguh dengan apa yang telah disepakati oleh ulama umat ini. وهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الأصلين الأولين.
Al-Kitab wa Sunnah. Dan ini adalah prinsip yang ketiga atau pokok yang ketiga yang mereka berpegang teguh dengannya, yaitu ijma' ulama setelah dua pokok, dua sumber, yaitu kitab dan sunnah. Wa makhtalafa fihi an-nasu raddauhu ila al-kitab wa sunnah. Adapun yang diikhtilafkan oleh manusia, mereka kembalikan kepada kitab dan sunnah. Al-Quran dan sunnah yang memutuskan. Sebagai pengamalan dari firman Allah, فَإِن تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Maka apabila kalian berbeda pendapat dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itulah yang lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Surat An-Nisa ayat ke-59. Kemudian kata Syekh, فَهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ الْعِصْمَةَ لِأَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka mereka tidak meyakini kemaksuman bagi seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yata'assabuna li ra'yi ahadin hatta yakuna muwafiqan lil kitab wa sunnah. Dan mereka tidak ta'assub. Tidak ta'assub, fanatik dengan pemikiran salah seorang sampai cocok dengan Al-Quran wa sunnah. Sebab fanatisme terhadap suatu pendapat itu adalah sifat-sifat ahlul bid'ah, sifat-sifat yang mereka wariskan dari ahlul jahiliyah. Sebagaimana yang Allah kabarkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan, bahkan kami hanya mengikuti apa yang diwariskan oleh bapak-bapak kami. Wa yataqiduna anna al-mujtahida yukhti wa yusib. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa seorang mujtahid, seorang ulama yang sudah sampai derajat ijtihad, bisa salah dan bisa pula benar. Wa la yasmahuna bil ijtihad illa liman tawaffarat fihi syurutuhul ma'rufa inda ahli ilm. Dan mereka tidak mengizinkan sembarang orang bisa berijtihad kecuali dengan syarat-syarat yang telah ma'ruf menurut para ulama. Wala inkara indahum fi masail ijtihad as-sa'ik. Dan tidak ada pengingkaran di sisi mereka dalam masalah-masalah ijtihad yang dibolehkan padanya ijtihad. Ini harus dipahami. Termasuk karakter Ahlus Sunnah tidak mengingkari masail ijtihad yang memang dibolehkan padanya ijtihad. Fal ikhtilaf indahum fil masail al-ijtihadiyah la yujibul adawata wat tahajur bainahum. Maka perselisihan di tengah-tengah mereka atau perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah dalam masalah-masalah ijtihadiyah tidak melahirkan atau tidak mengharuskan adanya permusuhan dan saling memboikot antara mereka. Kama yaf'aluhu al-muta'assibah wa ahlul bid'ah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang fanatik dan ahlul bid'ah. Jadi bukan ciri Ahlus Sunnah kalau dalam masalah ijtihadiyah dijadikan suatu sebab adanya permusuhan dan saling boikot. Contohnya apa? Bisa kita katakan masalah ijtihadiyah di zaman ini adanya yayasan-yayasan untuk berdakwah. Ini masalah ijtihadiyah. Walaupun sebelum adanya khilaf ini tidak pernah terdengar adanya ulama yang mempermasalahkan yayasan kecuali apabila yayasan tersebut membawa kepada hizbiyah. Taruhlah ada ulama yang membid'ahkan, tapi dia membid'ahkan itu dibangun di atas ijtihadnya, yang membolehkan juga dibangun di atas ijtihadnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kemudian bermusuhan dan saling berboikot karena masalah tersebut. Kama yaf'aluhul muta'assibah wa ahlul bid'ah. Kata Syekh, seperti yang dilakukan orang-orang yang fanatik dan ahlul bid'ah. Jadi hati-hati. Kadang-kadang sifat-sifat ahlul bid'ah masih ada pada sebagian Ahlus Sunnah. Baik. Tetapi kata beliau, bal yuhibbu ba'duhum ba'dah. Tetapi mereka saling mencintai. Wa yuwali ba'duhum ba'dah. Dan mereka saling loyal. Wa yusalli ba'duhum khalfa ba'din ma ikhtilafihim fi ba'dil masailil far'iyyah. Dan mereka masih salat berjamaah meskipun mereka berbeda dalam sebagian masalah-masalah far'iyyah. Bi khilafi ahlul bidah. Berbeda dengan ahlul bidah.
fa innahum yu'adun aw yudhallilun aw yukaffiruna man khalafahum. Ahlul bid'ah itu memusuhi, menyesatkan atau mengkafirkan siapa saja yang menyelisihi mereka. Maka hati-hati, jangan sampai ada sifat-sifat ahlul bid'ah ini ada pada kita. Selesai penjelasan prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ini subhanallah, ternyata masih banyak sekali yang harus dijelaskan. Ada 10 sifat-sifat ahlus sunnah. Kalau tadi prinsip-prinsipnya, maka ini sifat-sifatnya. Kemudian masih ada pembahasan kapan seorang itu keluar dari ahlus sunnah. Ini penting sekali diketahui, sebab ada sebagian orang yang tidak mengerti itu begitu mudahnya, begitu gampangnya mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Tidak memahami prinsip-prinsip ulama yang dijelaskan para ulama kita tentang kapan seorang keluar dari ahlus sunnah. Masih ada juga pembahasan sebab-sebab perpecahan antara ahlus sunnah. Ini masih ada 3 pembahasan dan semuanya memakan waktu yang cukup panjang. Masih ada 3 pembahasan. Yang pertama sifat-sifat ahlus sunnah, yang kedua kapan seorang dihukumi keluar dari ahlus sunnah, dan yang ketiga sebab-sebab perpecahan di antara ahlus sunnah. Maksudnya apa yang ketiga? Mungkin saja sesama ahlus sunnah tapi masih berpecah belah. Sehingga kita perlu tahu apa sebab-sebabnya untuk kita hindari. Sebab ini adalah tercela yang sebetulnya itu sifat ahlul bid'ah, tetapi terjadi pada ahlus sunnah, maka harus kita ketahui sebabnya, kita tahu penyakitnya untuk kita obati. Insyaallah ta'ala mungkin antum bisa dengarkan dari kajian-kajian ustadz kita yang ada di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebagai seorang tulab yang belum lama belajar agama sesuai dengan manhaj salaf, saya masih mendapati banyak syubhat di dalam hati karena masih dangkalnya ilmu saya. Di antara syubhat-syubhat tersebut salah satunya berkaitan tentang sururi. Ustaz, tolong dijelaskan bagaimana cara kita mengenali orang-orang yang berpaham sururi secara umum. Ciri-cirinya secara yang tampak sehingga kita tahu sejauh mana seseorang bisa dianggap telah memiliki pemikiran sururi. Sebab sebelum ini saya pernah sering bergaul dalam majelis dengan seorang kawan saya yang loyal terhadap salah satu ma'had yang pernah diberitakan sebagai ma'had yang memiliki pemikiran sururi di Surakarta. Wallahu alam. Saya tidak mengetahui sejauh mana berita itu benar. Sebatas yang saya tahu bahwa kawan saya tersebut adalah ahli sunnah wal jamaah, dan apakah betul bahwa ma'had tersebut termasuk sururi adanya ustaz. Ini subhanallah. Kalau kita selesai dari pembahasan yang saya sebutkan tadi, pertanyaan ini sudah tidak perlu. Pertanyaannya sudah tidak perlu. Tapi nggak apa-apa, kita berikan jawaban secara garis besar. Telah dimaklumi bersama, bahkan telah disepakati oleh seluruh ulama, yang namanya pemikiran sururiyah itu adalah pemikiran yang sesat. Dan itu disepakati oleh seluruh ulama. Sururiyah adalah suatu kelompok sesat. Iya. Termasuk yang mungkin harus saya sebutkan, karena tidak bisa tidak. Kalau kita berbicara tentang sururiyah, akan terhubung kepada salah satu yayasan besar mereka yang bernama Ihya'ut Turath yang berpusat di Kuwait. Ini mau tidak mau, kalau kita berbicara tentang sururiyah, itu pasti akan sampai kepada yayasan Ihya'ut Turath. Sebab Ihya'ut Turath adalah lembaga besar yang gencar menyebarkan paham sururiyah ini. Walaupun mungkin tidak semua paham sururiyah dia adopsi. Iya. Dan itu juga ulama sepakat. Ihya'ut Turath adalah suatu organisasi sesat. Adapun yang mengatakan dan memuji Ihya'ut Turath itu dilihat secara lengkap. Kenapa dipuji? Karena memang pertanyaannya harus dengan jawaban memuji. Nah, ditanya, Syekh, bagaimana kita punya yayasan namanya Ihya'ut Turath, yayasan kita membangun masjid, membantu para tulab membangun masjid, ya jelas jawabannya itu memuji. Coba kalau ditanya, yayasan Ihya'ut Turath mencela pemerintah kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, bekerja sama dengan teroris, membantu ma'had khawarij, apa jawaban Syekh? Tentunya Syekh akan mengatakan ini yayasan yang sesat. Oleh karena itu kita katakan ulama sepakat. Kalau disebutkan di depan mereka tentang Ihya'ut Turath, mereka akan sepakat. Iya. Dan inilah pembawa fitnah sururiyah yang terbesar di mana-mana. Maka perlu dikenali
tentang paham sururiyah tersebut. Dan perlu kita ketahui, sebagian orang yang berpemikiran sururiyah itu, dia tidak mengambil seluruh pemahaman sururiyah. Mungkin sebagiannya saja. Sebagian paham sururiyah tersebut. Iya. Ihya Turath itu punya majalah yang namanya Al-Furqan. Ya. Punya majalah namanya Al-Furqan. Apa yang telah kita sebutkan tadi tentang prinsip Ahlus Sunnah, haramnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Dan seorang bisa dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah kalau menyelesaikan prinsip ini, maka yang dilakukan oleh Ihya Turath dan ini yang dilakukan oleh Sururiyah. Ini yang dilakukan oleh Sururiyah. Iya. Tokoh-tokoh Sururiyah di zaman modern ini seperti Salman Al-Audah, Aid Al-Qarni. Pernah lihat enggak buku Aid Al-Qarni? Pernah lihat buku apa? La Tahzan, jangan bersedih, dan buku-buku yang lain. Antum lihat di mana buku-buku itu berada? Iya. Demikian pula Safar Al-Hawali. Ini tokoh-tokoh besar Sururiyah di abad ini. Abdurrahman Abdul Khaliq. Teman-teman, ini teman-teman mereka. Iya. Mereka itu memuji kalau ada suatu demo di negeri Islam, dipuji. Seperti ketika demo wanita muslimah, turun ribuan kaum muslimah dengan menggunakan hijab syar'i di Aljazair, menuntut penerapan syariat Islam. Langsung dipuji oleh tokoh-tokoh tersebut. Inilah kebangkitan kaum muslimin, kebangkitan muslimah. Subhanallah, yang merupakan manhaj khawarij dipuji oleh mereka. Ya, pada akhirnya di masa-masa mereka masih vokal sekali, mereka dipenjara. Semua itu bekas-bekas tahanan semua. Ya. Hanya saja si Muhammad bin Surur itu dia bisa selamat karena dia lari kemana? Ke London, ke Inggris. Dalam keadaan dia mengkafirkan pemerintah Saudi dan merendahkan para ulamanya. Iya. Ini diantara ciri Sururiyah. Iya. Dan ciri yang lain yang paling menonjol adalah adanya prinsip muwazanah. Ya. Yakni dengan prinsip tersebut mereka masih ingin membela dan ingin memposisikan tokoh-tokoh sesat. Makanya saya katakan tadi, di Indonesia ini mereka sudah tahu Aid Al-Qarni itu menyimpang. Cuman karena ada buku-bukunya yang bagi orang awam itu terlihat menarik, mereka masih terbitkan. Dan dijual di toko-toko mereka. Ya. Bahkan toko-toko tersebut sebagian milik ustadz-ustadznya menjual buku-buku Aid Al-Qarni. Ya. Artinya apa? Tidak ada al-bara. Ini sebetulnya akan disebutkan pada sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada bara terhadap ahlul bid'ah dari pemikiran mereka, dan tidak ta'awun, menolong dan membantu untuk membesarkan mereka, mengagungkan mereka. Ya. Seperti yang juga terjadi, bagaimana mereka menolong dan membesarkan tokoh-tokoh ini dengan apa? Dengan mengadakan daurah untuk menghadirkan misalkan Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya, menghadirkan tokoh-tokoh yang menyimpang lainnya. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah diberikan sumbangan-sumbangan, sudah diberikan dana. Mana bisa menolak? Kalau mereka menolak, saya tidak mau. Saya mau misalkan Syekh Rabi yang didatangkan. Ini orang Ihya Turath, kalau begitu saya nggak kasih dana lagi sama kamu. Maka pada akhirnya sudah diterima. Siapapun yang datang diterima, asalkan dana tidak terputus. Jadi sebetulnya yang dipermasalahkan itu bukan masalah menerima dana atau tidak, tetapi efek negatif dari menerima dana itu, dan itu terbukti. Kalau tidak terbukti, maka tidak ada yang akan berbicara. Iya, terbukti. Maka ini semuanya menghancurkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang belum kita sempat sebutkan. Itu harus adanya al-wala wal bara. Baik. Wallahu a'lam. Oleh karena itu yang kita nasihatkan, apabila kita dapati suatu ma'had yang masih memiliki hubungan yang tidak baik seperti ini, ya, tidak ada sikap mereka yang tegas kepada kesesatan, dan tokoh-tokoh kesesatan malah cenderung membantu tokoh-tokoh kesesatan tersebut, maka kita berhati-hati darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar."
Janganlah kamu condong terhadap orang-orang yang zalim sehingga kamu disentuh oleh api neraka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang sudah mengerti bahwa rokok itu haram, tapi masih terus merokok karena sudah merokok bertahun-tahun? Misalkan orang tua kita sendiri. Mohon nasihatnya dari Ustaz, nasihat yang menyentuh agar bisa berhenti dari merokok. Seperti apa tuh nasihat yang menyentuh? Intinya, barangkali kalau terhubung dengan kajian kita tadi, intinya tidak bisa dikafirkan. Walaupun dia sudah tahu merokok itu haram, tidak bisa kita mengkafirkan dia. Sebab, seperti yang saya jelaskan tadi, yang namanya penghalalan itu harus betul-betul dari dalam hatinya. Dia menghalalkan rokok tersebut. Sekedar kita melihat orang melakukan yang haram, itu tidak bisa langsung kita menuduh dia telah menghalalkan rokok tersebut. Iya. Maka apabila ada seperti ini, apalagi orang tua kita, tidak boleh kita putus asa menasihati, dan tetap kita harus bersabar dalam menasihati. Semoga suatu saat dia mendapatkan hidayah. Tidak lupa juga kita mendoakan. Iya. Dan juga kita berusaha menasihati dari sisi yang lain. Misalkan mungkin kita tidak menasihati secara langsung, tapi kita berikan buku-buku, kita berikan ceramah-ceramah dan yang terekam, atau kita ajak ke majelis ilmu, atau kita ajak seorang ustadz atau seorang talibul ilmi untuk datang ke rumah kita dan berbicara tentang bahaya orang-orang yang menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin dapat menyentuh hati di sini seperti permintaan. Ada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, janganlah kamu lihat besar dan kecilnya sebuah dosa, tetapi lihatlah pada siapa engkau berbuat dosa. Engkau berbuat dosa kepada siapa? Kepada Rabb yang selalu memberikan rezeki kepadamu, yang selalu mencerahkan kenikmatan kepadamu, dan engkau masih makan rezekinya, engkau masih tinggal di buminya. Maka bagaimana mungkin kalau engkau berakal sehat, engkau masih bermaksiat kepadanya? Dan engkau juga mengatakan cinta kepada Rabbmu, tetapi engkau bermaksiat kepadanya. Ada sebuah syair, engkau mengatakan cinta, tetapi engkau bermaksiat kepada yang engkau cintai. Inna hadza fil qiyas badi. Yang seperti ini tidak masuk akal. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang mencintai itu akan taat kepada kepada yang dia cintai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ana belum paham tentang bacaan imam ketika membaca basmalah yang disirkan pada salat jahar. Tolong jelaskan dengan dalilnya. Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Aku telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka semuanya tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain, yusirrun, mereka membaca bismillahirrahmanirrahim secara sir. Ini termasuk sunnah. Kalau seorang mengeraskan, maka salatnya sah dan dia tidak berdosa, hanya dia tidak mengamalkan sunnah. Bahkan kadang dianjurkan kita keraskan kalau kita melihat jamaah itu masih sangat awam, mereka bisa menuduh jelek, maka kita keraskan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah salat fajar dilakukan sebelum adzan subuh atau harus menunggu adzan subuh? Wallahu alam. Yang jelas yang afdal dilakukan tentunya setelah adzan subuh, sebab disyariatkan ketika adzan tersebut kita menjawab azan, lalu kemudian kita salat 2 rakaat. Apakah termasuk bid'ah iqamah yang dikeraskan dengan speaker? Tidak termasuk bid'ah. Speaker itu hanya sarana, bukan tujuan dia beribadah. Kecuali dia meyakini ada keutamaan khusus iqamah pakai speaker, maka menjadi bid'ah. Itu cuman sarana ibadah, tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Apakah atasan di tempat kerja termasuk ulil amri yang harus ditunaikan hak-haknya seperti yang telah Ustaz jelaskan?
Yang maksud ulil amri itu adalah pemimpin kaum muslimin, pemimpin umum. Ya, bukan pemimpin khusus di perusahaan khusus. Hanya saja di situ kita terikat dengan hadis yang lain, yaitu al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka. Kaum muslimin terikat dengan apa? Syarat-syarat mereka. Artinya kalau kita sudah masuk di tempat kerja, tentunya kita sudah sepakat dengan syarat-syarat di situ. Harus kita taati. Kalau kita tidak mentaati, selama itu bukan kemaksiatan, maka berarti apa? Kita mengkhianati. Kita mengkhianati syarat-syarat yang ditentukan di tempat kerja tersebut. Iya. Apa hukumnya orang yang mencerca, mengolok-olok dan melarang ruqyah? Benarkah ruqyah perbuatan gulu? Dan apakah yang berhak meruqyah ustadz kibar saja? Kalau dia tahu itu bagian dari syariat, maka dia kafir. Ruqyah itu bagian dari syariat. Bahkan Nabi SAW telah menamakan surat Al-Fatihah dengan ruqyah. Seperti dalam riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika diceritakan dia meruqyah pemimpin kaum dengan surat Al-Fatihah, maka Nabi SAW bersabda, "Wa may yudrika annaha ruqyah?" Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwasannya dia adalah ruqyah? Ini surat Al-Fatihah dinamakan sebagai ruqyah. Maka kalau dia tahu itu bagian dari syariat, ini adalah kekafiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, maka tidak usah kalian mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi ruqyah itu sesuatu yang disyariatkan, bukan gulu. Dan yang meruqyah itu siapa saja yang bisa meruqyah, yaitu orang yang memenuhi syarat ruqyah, yaitu orang yang saleh, yang ittiba kepada Rasulullah SAW dan ikhlas, maka dia bisa meruqyah. Siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Kalau ada yang sakit, nggak usah tunggu ustadz kibar, bisa diruqyah sendiri. Dan yang paling baik adalah seorang itu meruqyah dirinya sendiri. Ini yang paling baik. Dan hukumnya makruh minta diruqyah untuk diri sendiri. Dia tidak akan termasuk di dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, yang kata Nabi SAW, la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Maka hukumnya makruh. Kalau ruqyahnya ruqyah syirik, maka hukumnya haram. Bismillah Ustaz, sedekah yang diberikan kepada pondok di atas namakan dengan orang yang sudah meninggal, hukumnya bagaimana? Mohon penjelasannya. Termasuk yang dibolehkan. Ini termasuk amalan yang bermanfaat bagi mayit. Seperti dalam hadis yang sahih dari Sa'ad bin Ubadah, ketika ibunya meninggal, beliau itu sedang berpergian, maka setelah dia pulang, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah dia bersedekah atas nama ibunya? Maka kata Nabi SAW, silahkan bersedekah atas nama ibumu. Ini termasuk amalan yang bermanfaat bagi mayit. Dan ini menunjukkan apa? Amalan yang bermanfaat bagi mayit itu harus ada dalilnya. Sehingga kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh kita amalkan, seperti membaca Al-Quran yang diniatkan untuk dikirim pahalanya kepada mayit. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Anak saya dititipkan ke pondok Ahlus Sunnah, apa pahala anak bisa mengalir ke orang tuanya? Insya Allah mengalir, sebab dia yang mengusahakan anak tersebut, dia yang menjadi sebab. Bahkan kalaupun dia tidak membiayai sama sekali, itu sudah mengalir. Sebab dia yang menjadi sebab keberadaan anak tersebut di muka bumi ini. Apalagi kalau dia biayai, dia santuni, maka lebih besar lagi pahalanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah, habbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Saya belum lama mengaji salaf dan tertarik karena pembahasannya yang ilmiah. Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu tidak mengkafirkan seorang muslim kecuali jika ia melakukan pembatal keislaman. Wajib mentaati pemerintah kaum muslimin selama tidak untuk bermaksiat. Wajibnya salat dan berjihad bersama penguasa pemerintah. Hal yang masih menjadi pertanyaan dalam diri saya, bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang membentuk pasukan dan mengangkat panglima jihad ke Ambon serta menerapkan hukum syar'i yaitu rajam di Ambon, padahal pemerintah melarang jihad ke Ambon. Saya juga pernah membaca bahwa ulama Saudi, Syekh Utsaimin juga melarang berjihad ke Ambon. Apakah penguasa waktu itu telah kafir sehingga tidak wajib ditaati? Benarkah ada hadis larangan membangkang kepada penguasa selama ia masih sholat? Semoga Allah memberkahi Ustaz, jazakallahu khair. Ini tentang jihad di Ambon. Itu adalah jihad difa.
jihad mempertahankan diri, bukan jihad hujum. Iya. Ini yang kita dengarkan dari ustadz-ustadz kita yang berjihad di sana. Itu jihad difa. Jihad yang sifatnya membela diri. Apa kita membela diri perlu minta izin dulu sementara kita sudah Sementara kita sudah mau dibunuh. Izin dulu, saya mau membela diri. Kan tidak seperti itu. Maka ini yang jihad di Ambon. Dan ini berdasarkan fatwa juga para ulama seperti Syekh Mukbil. Mungkin ada larangan Syekh Utsaimin, tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini termasuk masalah ijtihadiyah yang tidak boleh kita saling bermusuhan dan memboikot karena masalah ijtihadiyah tersebut. Iya. Syekh Mukbil membolehkan, Syekh Rabi membolehkan, Syekh Utsaimin melarang. Ini masalah ijtihadiyah. Iya. Maka seperti itu, wallahu alam. Adapun masalah hukum rajam yang benar, itu adalah hak pemerintah kaum muslimin. Maka itu kesalahan orang. Ini yang perlu harus kita pahami dengan baik. Bedakan kesalahan orang dengan kesalahan manhaj. Manhaj ini benar, tidak akan mungkin salah. Adapun orangnya mungkin benar, mungkin salah. Maka jangan kita lihat orangnya. Jangan kita lihat orangnya. Orangnya manusia biasa, bisa benar dan bisa salah. Bolehkah mendirikan atau membuat organisasi untuk urusan dunia, bukan organisasi Islam? Yang namanya urusan dunia, hukumnya mubah. Yang namanya urusan dunia, hukumnya mubah selama tidak menyelisihi syariat. Selama tidak menyelisihi syariat. Apa ada perbedaan antara ijtihad dengan fatwa? Ijtihad adalah suatu usaha dari seorang mujtahid untuk mengeluarkan fatwa. Berijtihad dan hasilnya adalah fatwa. Ijtihad adalah usahanya dan fatwa adalah hasilnya. Iya. Sebagai Yayasan Al-Sufah, Hizbi atau Khawarij? Tadi sudah saya singgung. Yayasan Al-Sufah itu terkait Sururiyah, Hizbiyah dan Khawarij. Mereka Tadi saya singgung imamnya yang sekarang di penjara, yang membuat buku yang memiliki pemahaman Khawarij, dan juga mereka membantu pondok-pondok Khawarij, ya, atau pondok-pondok berpemahaman Khawarij seperti pondoknya Abu Bakar Ba'asyir yang di Solo, itu dibantu oleh Al-Sufah. Sama dengan Imam Syafi'i yang di Cilacap. Apa perbedaan Salafi dengan Sururi dalam akidah dan amaliyah? Ini sudah dijelaskan tadi ya. Apa sebenarnya manhaj Sururi tersebut dan bagaimana gerakan mereka di Indonesia? Tadi sudah saya singgung ya. Tadi sudah saya singgung dan perlu satu lagi saya tekankan bahwasanya dalam menghukumi seorang itu Sururiyah itu kita lihat ada 3 golongan orang. Ada 3 golongan. Yang pertama yang bermudah-mudahan. Artinya apa? Orang sudah jelas-jelas memiliki pemikiran Sururiyah, tetapi dianggap adalah teman akrabnya, dianggap adalah teman sejalannya di dalam berdakwah. Iya, terus dia bersamanya. Dalam keadaan dia tahu jelas-jelas orang ini menyimpang, sesat. Ini orang yang bermudah-mudahan. Iya. Yang kedua, ada yang berlebih-lebihan. Ini juga harus dihindari. Setiap ada orang yang berhubungan dengan Sururiyah, mungkin hubungannya masalah dagang misalkan, atau mungkin sholat bersama-sama di masjid yang sama, langsung dia tuduh Sururi. Ini juga tidak benar. Dan ini termasuk yang bisa memecah belah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, ini berlebih-lebihan, ini gulu. Iya. Termasuk di dalam menilai orang per orang. Di situ kadang-kadang ada ijtihad. Kadang-kadang kita diberikan ijtihad. Ada si fulan itu kita nilai dia sebagai Sururi. Tetapi ada teman kita belum sampai mengatakan dia itu Sururi. Maka jangan kita katakan teman kita ini Sururi juga. Itu namanya gulu, berlebih-lebihan. Ini ijtihadiyah. Termasuk masalah ijtihadiyah. Iya. Dan yang betul adalah pertengahan. Yang betul adalah pertengahan. Oleh karena itu masih harus kita bahas ya, pembahasan kapan seorang itu dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada prinsip-prinsip yang dijelaskan para ulama kapan kita hukumi seorang itu bukan lagi Ahlus Sunnah. Iya. Seperti contoh adalah apabila dia menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah-masalah prinsip tadi, dalam masalah manhaj. Maka kita katakan dia Khawarij, kita katakan dia Sururi dan sebagainya. Kalau tidak, maka tidak bisa. Demikian pula harus ada penegakan hujjah. Ya. Harus ada penegakan hujjah kepadanya. Tidak serta-merta semua orang yang hadir di pengajian Sururiyah kita katakan semuanya Sururi.
Tidak bisa seperti itu. Harus ada syarat-syarat terpenuhi. Sama dengan pengkafiran tadi. Kurang lebih sama dengan pengkafiran tadi. Harus ada penegakan hujjah, harus terpenuhi syarat-syaratnya, harus hilang penghalang-penghalangnya. Wallahu a'lam. Ustaz, benarkah seorang anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya jika ketika kecil si anak belum akikah karena masih tergadai? Wallahu a'lam, saya belum tahu dalilnya. Apabila mendoakan atau memohon ampunan atas dosa dan kejahilan kedua orang tua yang telah meninggal, apakah doanya terhalangi dikarenakan orang tuanya belum mengakikahi anaknya? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil. Sama dengan yang tadi, saya belum tahu dalilnya. Iya. Tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Dan pendapat jumhur ulama, akikah itu adalah sunnah muakkadah. Ustaz, apa ini? Kapan makmum membaca surat Al-Fatihah ketika sholat jahar bersama imam atau kapan Ustaz? Pendapat yang dikuatkan As-San'ani rahimahullah, pendapat yang benar adalah mengikuti imam. Kalau imam mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia langsung mengikuti alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dikuatkan oleh As-San'ani dengan dalil-dalil yang ada. Bagaimana muamalah kita kepada para pelaku maksiat yang sebenarnya mereka mengetahui dalil dan hukum? Kita nasihati. Nasihati mereka. Kalau perlu ada pendekatan dulu. Sebelum menasihati mereka, maka pendekatan dulu. Kadang-kadang ini lebih bermanfaat dibanding kita langsung nasihati. Coba dikasih hadiah dulu. Coba diajak jalan-jalan dulu. Diajak makan bakso dulu. Baru kemudian dinasihati. Maka kalau perlu seperti ini, lakukan. Iya. Adapun masalah memboikot dia, itu ada pembahasan tersendiri. Iya. Dan perlu diketahui, kaidah umumnya boikot itu diterapkan kalau memang itu bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri kita maupun bagi orang tersebut. Kalau tidak bermanfaat, maka tidak diterapkan. Namun asalnya kewajiban itu bukan boikot, tetapi dakwahi. Ada seorang datang ke masjid sementara sholat sudah selesai. Apa dia sholat tahiyatul masjid dahulu, apa langsung sholat fardu? Kalau waktunya lapang, bagus. Kalau dia sholat tahiyatul masjid dulu, sholat rawatib, sholat sunnah qabliyah, itu bagus dikerjakan. Karena Nabi SAW ketika beliau terlambat sholat subuh, beliau masih mengerjakan sholat sunnah sebelumnya. Apabila bangun pagi agak terlambat, lalu dia sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat subuh, dia sholat sunat fajar, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan insyaallah ta'ala. Itu namanya qada sholat fajar tersebut, diqada. Zikir setelah sholat fardu yang melafazkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, apakah dibolehkan? Apakah hadisnya sahih? Hadisnya disahihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Syarhul Mumti. Beliau mensahihkan hadisnya, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Bismillah Ustaz, bagaimana cara mendoakan orang tua, saudara yang sudah meninggal agar sampai pada si mayit? Dan doa khusus apa yang mudah diamalkan? Jazakallah khair. Doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya doa-doa yang tadi kita sebutkan yang dibaca oleh para sahabat, yaitu doa memohon ampunan kepada orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita. Ataupun doa yang umum seperti ucapan Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tidak ada masalah sepanjang kita tidak membuat doa khusus yang berasal dari diri kita sendiri. Iya. Dan tidak menentukan waktu khusus dan jumlah khusus. Tidak ada masalah. Menjual beras kepada pimpinan TKW, tenaga kerja wanita, untuk keperluan makan TKW, sedang TKW tidak dibenarkan. Tidak apa-apa menjual beras kepada mereka, karena itu bukan termasuk dalam kategori ta'awun bagi mereka untuk melakukan dosa. Iya. Kecuali membantu misalkan menguruskan paspornya dan yang semisalnya supaya keberangkatannya itu lancar, maka ini masuk dalam ta'awun, dalam memudahkan perbuatan dosa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kitab yang di dalamnya banyak kebid'ahan. Bagaimana solusinya? Karena di dalamnya banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya? Bisa dibakar. Bisa dibakar, atau kalau tidak memungkinkan dibakar, maka
ditanam. Ini apa ya? Hah? Pertanyaan? Waktu sudah habis ya? Ini pertanyaannya cukup panjang ya. Waktu sudah habis kayaknya. Sudah terdengar azan asar. Masih ada 2 lembar yang belum terjawab. Insya Allah bisa ditanyakan kepada ustaz kita yang ada di sini. Baik. Dan ada yang pertanyaan kemarin, mungkin yang terakhir. Pertanyaan yang lalu yang belum saya jawab tentang orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Allamah Ali bin Qari, salah seorang ulama besar dari mazhab Hanafiyah, di dalam kitabnya Adillatul Mu'taqad Abi Hanifah, dalil-dalil akidahnya Abu Hanifah. Di situ beliau menyebutkan ijma' ulama bahwasannya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka. Kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka. Ini yang seperti ini kalau kita sampaikan kepada orang awam, mungkin dia akan marah. Ya. Tapi memang demikian kenyataannya, ulama sepakat. Khilaf itu muncul belakangan. Ya, seperti As-Suyuti itu menyebutkan penakwilan. Padahal jauh sebelum beliau sudah ada kesepakatan ulama kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka berdasarkan dalil-dalil yang sangat jelas sekali. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan para ulama. Seperti dari hadis Anas dalam riwayat Muslim, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina abi?" Bapakku di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Finnar," di neraka. Ketika orang itu pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu juga di neraka. Demikian tentang ibunya. Juga dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun bagi ibuku dan Allah tidak izinkan. Wasta'dzantuhu an azura qabrahu fa azina li. Dan aku meminta izin untuk mengunjungi kuburannya, maka aku diizinkan. Berdasarkan dalil-dalil ini, ulama sepakat ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di neraka, bukan orang yang beriman, mati di atas kekafiran, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk mendoakan kedua orang tuanya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana lin-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Makana lin-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak patut bagi nabi dan kaum beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun kerabat-kerabat terdekatnya. Ini sebagai jawabannya. Maka dalam hal ini kita diuji kembali untuk tidak mengikuti perasaan, tetapi mengikuti dalil yang sudah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.